Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an, hikmah yang berikutnya daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Haddad Hikamul Haddadiyah. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Haddad, semoga Allah meridhoinya, la yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. La yakmulu, tidak akan sempurna, halud da'i ila rabbil alamin, keadaan daripada orang yang mengajak, orang yang da'i, orang-orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada Tuhannya, itu penceramah, penasehat, guru-guru yang menyampaikan syariat, itu tidak akan sempurna keadaannya hatta yasira qauluhu wa fi'luhu, sehingga menjadi qauluhu, perkataannya, wa fi'luhu, dan perbuatannya, hujjatan ala jami'il mu'minin, sehingga menjadi perkataan dan perbuatannya sebagai bukti terhadap semua orang-orang yang beriman. Apa maksud daripada hikmah ini? Nanti semua manusia di akhirat itu akan membela dirinya masing-masing. Karena nanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, setiap manusia akan diadili, dan setiap manusia pasti akan membela dirinya, karena semua ingin selamat. Membela dirinya pasti ingin apa? Selamat. Kalau ada orang yang bermaksiat dituntut di akhirat karena dosanya, maka dia nanti jawabannya, mereka akan mengatakan, ulama nggak ngajari kita. Maka dia akan mengatakan, orang-orang yang ngerti nggak pernah dakwah kepada kita, nggak pernah ngajari kita. Nah, karena itu seorang dai akan dikatakan sempurna dan akan menjadi bukti terhadap orang-orang beriman ketika mereka menjadi mengatakan bahwa mereka para ulama, orang-orang yang dai, orang-orang yang pintar, orang yang ngerti, tidak mengajarkan kepada mereka, maka akan dikatakan seorang dai itu menjadi sempurna kalau memang ketika di dunia memang ucapannya sama perbuatannya akan bisa menjadi bukti terhadap orang-orang yang beriman bahwa mereka sudah menyampaikan dan mengajarkan, mencontohkan dengan perbuatannya. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang dai di dunia, dia sudah berdakwah dengan perkataannya, dengan mengajar, dengan dia berdakwah, dengan dia nasihat, dengan dia ceramah, bukan hanya dengan lisannya, tapi sesuai dengan perbuatannya juga. Perbuatannya dan ucapannya sama. Ya, ini yang akan bisa membuktikan bahwa dia sudah menyampaikan kepada umat. Artinya kalau ada orang cuman hanya di dunia mengajar, ceramah, kemudian memberikan nasihat, tapi sebatas perkataan tok, ucapan tok, fiilnya dia tidak sesuai dengan ucapannya, dia tidak akan bisa membuktikan dirinya bahwa telah menyampaikan kepada umat. Mereka orang-orang yang bisa membuktikan bahwa sudah menyampaikan kepada umat kalau perkataan ketika dakwanya kemudian perbuatannya sama. Yang itu dakwah itu bukan sekedar dengan ucapan. Kalau ucapan, insya Allah kalau ada orang bisa menghafal ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian cerita, bisa sudah berbicara, bisa sudah menasehati. Sekarang banyak yang bukan santri, yang tidak pernah belajar ilmu agama, tapi bisa menasehati orang. Apakah itu boleh? Boleh, silahkan.
Tapi apa? Kalau bisa ucapan dan perbuatannya harus sama. Karena itu dakwah bukan hanya dengan sekedar ucapan, tapi dengan amal perbuatannya. Bahkan bukan hanya dengan amal, tapi dengan hal, dengan keadaannya dia. Yang dikatakan da'a ilallahi bi'fi'lihi wa magalihi wal hal ghaira mudayya'i. Mereka itu orang-orang yang mengajak untuk sampai kepada Allah. Da'i orang yang apa? Orang yang menasihati bi'fi'lihi dengan perbuatannya, wa magalihi dengan perbuatannya, wal hal dan apa keadaannya ghaira mudayya'i, tidak disia-siakan. Artinya apa? Tidak sampai menghilangkan daripada dakwah dengan keseluruhannya. Apa dakwah bil magal? Dakwah mengajak nasihat dengan ucapan itu apa? Ya seperti ceramah, nasihat. Itu dakwah apa? Bil magal. Dakwah bil fi'al dengan perbuatan. Dakwah bil fi'al itu perbuatan langsung dengan contohnya. Seperti seorang ustadz ketika dia punya murid, menampakkan kepada muridnya bahwa ustadznya melakukan sholat berjamaah, awal waktu datangnya, gak sampai masbuk. Sehingga Pak, murid-muridnya melihat gurunya seperti itu, pasti murid akan mengikuti. Oh, ustadznya ini selalu menjaga sunnah. Kalau mau sholat pakai siwak, muridnya melu. Oh, dia sebelum sholat 5 waktunya didahului dengan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha. Keadaan perbuatan daripada guru akan menjadi dakwah juga bagi muridnya, bagi orang yang menyaksikannya. Sehingga Pak, oh dilihat memang ucapan dengan perbuatan sama. Sehingga Pak, murid akan mengikuti. Juga dakwah bil hal. Apa dakwah bil hal? Sudah dia perbuatannya sama dengan ucapannya, kemudian ustadznya orang soleh tadi itu, orang yang berdakwah tadi itu, ternyata apa? Keadaannya apa? Tawadhu. Tidak merasa dia itu orang hebat, merasa merendahkan diri. Kemudian rahmat terhadap sesama, bukan mentang-mentang dia punya ilmu kemudian menyalahkan sana, mencaci sana, ya mengatakan kepada orang tidak baik, enggak. Tapi rahmat sama apa? Sama makhluk, sama apa? Sama orang yang didakwai. Kemudian tidak cukup di situ, dakwah bil hal apa? Malam harinya bangun mendoakan. Mudah-mudahan murid-muridku jadi orang murid-murid yang apa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tetangga-tetanggaku, mudah-mudahan semua orang didoakan. Kayak itu orang soleh itu, kalau malam hari mereka bangun malam bukan mendoakan dirinya, tapi perhatian dengan sekitarnya mereka. Muridnya, tetangganya, keluarganya, semuanya didoakan. Bahkan yang memusuhi dia pun didoakan sama orang soleh itu. Ini dakwah bil hal. Kenapa? Dengan keadaannya dia menjadikan apa? Sehingga orang akhirnya apa? Tertarik sama orang tadi itu. Ketika mengucapkan sesuatu diikuti nantinya. Ini dakwah bil hal. Bukan ya moro didoakno sing ndak, tapi malah apa? Didoakan baik. Itu orang-orang yang apa? Dakwah dengan segala keadaannya, mulai ucapan, pekerjaan, keadaannya dia. Tapi kalau seandainya seorang guru, seorang ustadz ya ngelarang muridnya untuk merokok, tapi ustadznya ngerokok, ustadznya merokok, maka muridnya akan ngikuti. Kalaupun tidak sembunyi-sembunyi, ya nanti setelah keluar dari pondok melu ngerokok. Kan itu kadang-kadang didapatkan sebelum pondok nak ngerokok, lulus teko pondok ngerokok. Nah, itu yang kadang-kadang. Kenapa? Keadaan yang ada dilihat oleh muridnya itu akan diikuti oleh muridnya nantinya. Karena itu seorang dai, seorang ustadz, seorang apapun yang dia ya mengajak untuk kembali kepada Allah, dia harus apa? Menunjukkan bukan hanya perkataannya saja, tapi perbuatan dan keadaannya harus mencontohkan ya perilaku yang baik juga. Nah, karena itu perlu diketahui ya akhlaknya dai
penceramah atau ustadz atau yang lainnya, perbuatannya dalam dakwah itu, jadi akhlak perbuatan itu sebetulnya apa? Lebih banyak berpengaruh, lebih banyak mempengaruhi kepada orang yang didakwai, bukan ucapan sebenarnya. Lebih banyak daripada ucapannya. Karena itu kalau kita lihat orang dulu, contoh aja yang mungkin ada di antara kita yang menangi orang-orang dulu. Bagaimana mereka? Mereka tidak banyak bicara kok. Ceramai enakan wong saiki. Kalau nasihat, waduh pinteran wong saiki. Tapi orang dulu kadang-kadang tidak bisa bicara. Ngomongi satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat. Sholat ya, sholat sudah orang. Jadi tinggal sholat duha, udah sholat duha sampai seumur hidup sholat duha. Kenapa? Karena sebelum dia menasihati orang, dia sudah melakukannya. Dia sudah sudah dalam keadaan sehari-harinya sudah mencontohkan dakwanya dirinya sebelum ucapannya. Itu sangat berpengaruh. Itu kadang-kadang orang sekarang bertanya, opo ya wong biyen kok dakwanya lebih berhasil daripada orang sekarang? Ya orang dulu kalau kita lihat Wali Songo itu 9 aulia bisa mengislamkan sak Nusantara. Padahal bahasanya bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi kenapa kok mereka tertarik? Kok mereka sampai masuk Islam, banyak yang masuk Islam? Banyak orang-orang dulu itu yang taat 5 waktu di masjid mereka. Mereka ahli sedekah, mereka ahli baca Al-Quran, mereka ahli berzikir. Kenapa? Karena orang dulu sebelum dia nasihat, sebelum dimulai dakwanya dengan ucapan, mereka sudah memulai dengan perbuatannya terlebih dahulu. Sehingga ucapannya langsung diterima. Yad'u bi fi'lihi ilallahi qabla qauli. Mereka itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya sebelum perkataannya. Lihat ahli wirid, orang soleh, diikuti sama orang. Delok tok lho, sudah dakwah. Keadaannya dia itu sudah dakwah. Sehingga orang melihat langsung ingat kepada Allah. Ketika orang melihat orang-orang soleh itu yang dia melakukan dengan perbuatan sebelum ucapannya, itu sudah mengingatkan kepada Allah. Melihat wajahnya sudah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keadaannya dia yang dilihat baca Quran, yang dilihat muter tasbihnya, berzikir, yang dilihat perbuatannya baik, yang dilihat salat berjamaah, salat rawatib, salat duha. Sehingga setiap kali dilihat dakwah. Hitungannya dakwah. Karena itu sehingga mereka itu berhasil dalam dakwanya. Kalau sekarang kalau dihitung-hitung yang penceramah dulu sama sekarang lebih banyak sekarang ya. Yang menasihati dulu dengan sekarang lebih banyak sekarang. Mungkin ulamanya yang lebih banyak sekarang daripada dulu ya. Tapi kenapa kok seake malah bukan masuk Islam sebagian daerah, malah murtad ya. Bukan orang-orang semakin taat, semakin berani kok. Banyak muslimnya mayoritas, tapi mereka muslim tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menandakan sing ninggalno salat ya akeh. Nek sampean Jumatan metu Jumatan to Dik, kadang-kadang warung-warung yo ono wong-wong sing lungguh, kadang-kadang ndak sungkan. Padahal pinggire salat Jumat lungguh di warung ngopi. Kayak duduk wong muslim, padahal kalau dilihat KTP-nya Islam. Puasa dolan Ramadan sing ndak poso. Ya di pinggir-pinggir masjid gini ya poso kabeh. Cuma metu nyang pasar. Metu nyang tempat-tempat di Poncol seandainya. Ini tonggoe Poncol. Ngarepe persis. Wah, akeh sing mangan. Kenapa itu semuanya terjadi? Ya, karena ini. Sebetulnya kita semuanya harus koreksi. Kenapa? Ya karena mereka dakwah orang-orang dulu itu dengan ikhlas, dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan keadaannya. Mereka tawadhu, mereka selalu mendoakan orang di sekitarnya, sehingga sekali berucap langsung diikuti oleh mereka. Itu dakwah orang-orang yang dahulu. Karena itu
Ya, ini yang harus dicontoh. Kalau sekarang ya mereka itu kadang-kadang sedikit ya. Yang ya adalah orang-orang yang masih seperti orang dulu masih ada, pasti ada setiap zaman. Tapi kebanyakan kalau sekarang kenapa tidak berhasil? Karena mereka yad'u biqaulih ilal khair tapi wa fi'li ila syarr. Mengajak perbuatannya kalau nasihat, wah kebaikan semuanya yang diucapkan. Ngajak untuk sholat, ngajak untuk takut kepada Allah, ngajak untuk meninggalkan maksiat. Tapi dirinya sendiri kadang-kadang maksiat. Diomai kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang dia perbuatannya, ucapannya ya di kalangan sendiri maksiat. Sehingga kurang manfaatnya. Apalagi lebih parah lagi, bahkan di akhir-akhir zaman sekarang ini malah kadang-kadang ucapannya pun bukan yad'u ilal khair, yad'u ila syarr. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang sekarang ini maaf ya, banyak kadang-kadang nasihat tapi isinya porno. Kadang-kadang di masjid mana isinya porno, cerita bulan Maulid harusnya ceramah urusan agama, urusan Nabi, ternyata yang ceritakan perempuan. Jeru-jeru ini wedok kadang-kadang sing diciptakan. Lah kalau seperti ini tidak perlu mondok hadirin, tidak perlu mondok tahunan, tidak perlu dia belajar kitab. Mengurus apa yang diisinya hanya porno kok. Apanya yang bisa mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Keluar dari majelis akhirnya isinya lucu. Kemudian isinya tahu tentang malah keadaan perempuan. Bukan bukan semakin takut kepada Allah, bukan semakin kenal dengan Nabi SAW. Kan ini lebih parah lagi nih. Kalau ini ya bahkan bisa menyesatkan, bisa malah merusak daripada umat. Karena itu orang yang berdakwah itu ada beberapa sikap yang harus dipelajari. Harus dipelajari dan dilaksanakan. Dakwah itu bukan sembarangan. Dakwah itu bukan harus semua orang langsung bisa melaksanakan. Dakwah itu harus pertama harus dia punya modal. Punya modal. Modalnya apa? Ya ilmu. Tidak tahu ilmunya berdakwah. Akhirnya ditanya ngawur jawabannya. Akhirnya tersesat dan menyesatkan. Bodoh ambil seorang dokter seandainya. Dokter itu tidak mungkin bisa praktek kecuali sudah tahu ilmunya. Kalau ada dokter tidak ada izin daripada praktek, tidak tahu ilmu kedokteran. Tapi ndelok dokter pokok iso nyuntik. Aku ya iso nyuntik. Dipikir asal nyuntik. Apa sih kayak nobati? Tidak tahu ilmunya. Ya akhirnya ya semakin membuat orang sakit, bukan menyembuhkan orang. Karena itu pertama yang harus disyaratkan harus punya modal ilmu dia. Punya ilmu yang bisa disampaikan kepada umat. Kemudian yang kedua, dari dirinya sendiri, perkataan gol dan fiilnya, perkataan dan perbuatannya harus sama. Harus sama perbuatannya. Karena dikatakan kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bahaya lo, Allah akan murka lo. Antaqulu kalau kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu lakukan. Kamu mengajak orang untuk meninggalkan dusta, bendino goro deh. Kamu mengajak manusia untuk meninggalkan maksiat, tapi dirinya maksiat. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kamu mengucapkan sesuatu, menasihati sesuatu, tapi padahal kamu tidak melaksanakan. Ini bahaya. Itu ucapan dan perbuatan harus sama. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Taat sama Allah, sholat berjamaah, sholat izin. Tinggalkan maksiat terus-terusan. Jangan berani-berani riba, dianya main riba juga. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu merintahkan mengajak manusia untuk kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu? Sama seperti jarum. Jarum bisa membuatkan pakaian orang banyak tapi dirinya telanjang. Ini ono jarum pakai pakaian. Ndak iso digawe lah. Dia bisa membuatkan banyak pakaian itu jarum.
sehingga apa semuanya tertutup auratnya, tapi dirinya terbuka auratnya. Sama seperti lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain. Kalau mati lampu dinyalakan, wah semuanya orang mengambil manfaatnya, tapi dirinya terbakar. Habis. Orang kalau cuma hanya berucap tapi dirinya tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Berarti yang pertama, ucapan dan perbuatan harus sama. Yang kedua, ini metode dakwah ini, cara-cara untuk berdakwah. Yang kedua, harus ikhlas. Harus ikhlas ketika berdakwah, tidak ada tendensi apapun. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin dibalas, tidak ingin tidak berharap daripada imbalan. Dakwanya ikhlas, baru akan nyampe. Tapi kalau ada tendensi apapun, supaya dihormati, supaya dikarak, supaya disalamani, supaya dikasih uang, supaya dikasih berkatan sing luwih akeh, supaya ini sudah ada kotoran yang mengurangi daripada dakwanya dia. Ini merusak nih. Karena itu ketika dakwah harus ikhlas. Dakwanya supaya supaya makbulah, supaya diterima. Itu para Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum ajra. Katakan wahai Muhammad, diperintahkan oleh Allah untuk diajari sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la as'alukum ajra. Aku tidak meminta kepada kamu wahai umatku ajra, balasan, balas budi, bayaran, tidak minta. Aku dakwah ini karena Allah. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali baik terhadap qurbah, terhadap kerabatku, kata Nabi SAW. Artinya tidak ada balasan, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan apapun daripada orang lain kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ini paling menentukan ini, ikhlas ini. Yang ketiga, dakwah yang disampaikan itu dengan cara yang baik, terbaik. Dengan cara yang terbaik. Dia dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatil hasanah. Kalaupun ada perdebatan dengan cara yang terbaik. Itu dakwah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang ini kepada jalan Tuhan kamu, sampai kepada Tuhan kamu dengan bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izatil hasanah. Artinya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik, kemudian munasib, sesuai, pantas. Maksudnya nasihat itu bukan ada nasihat kadang disampaikan kepada orang awam. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada orang-orang kaya. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada santri-santri. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Beda-beda. Kalau nasihat kepada orang-orang kaya, berarti diperingatkan, diingatkan, hati-hati zakat dikeluarkan, hati-hati sedekah. Harta bisa menjadi bahaya, malapetaka bagi orang yang memilikinya kalau tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diperingatkan mereka. Kalau dakwah kepada orang awam, diajak untuk meninggalkan maksiat, diajak untuk melaksanakan taat, diajak kepada dakwah kepada orang-orang yang tidak mampu, diajak mereka untuk sabar, dijanjikan kebaikan bagi orang yang sabar. Kemudian rezeki Allah sudah diajarkan kepada mereka, enggak usah ribut dengan urusan rezeki sudah Allah tentukan. Dakwah kepada anak-anak santri-santri, diajari tentang ilmu, bagaimana fadilahnya ilmu. Dakwah kepada orang-orang alim, bukan fadilahnya ulama toh. Sebutkan fadilah-fadilah ulama, tapi padahal ada ancaman bagi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya.
Hati-hati orang yang punya ilmu, kalau tidak mengamalkan ilmunya bahaya loh, lebih bahaya daripada abidul wasan, bahkan penyembah berhala. Itu dakwahnya. Ada cara, dia tahu cara berdakwah ya, yang terbaik untuk mereka yang pas. Podami dokter meletakkan obat sesuai dengan penyakitnya. Masuk daerah, ini orang-orang di sini banyak maksiat perzinaan. Ya dakwahnya tentang zina. Masuk satu daerah tentang orang di sini banyak makan riba, ya tentang riba sesuai dengan penyakitnya. Kasih obat sesuai dengan apa? Sakitnya. Sehingga apa? Orang akan sembuh. Orang akan menjadi baik, orang akan menjadi ingat. Harus ada apa? Harus ada apa? Hikmah. Kemudian ya kadang-kadang dakwah kepada umara, diundang kepada di dalam pemerintahan, berbicara tentang keadilan, tentang rahmat kepada orang lain, sesuai, duduk dipuji-puji tak. Tapi apa sesuai? Namanya dai, dia mengajak orang untuk kembali kepada Tuhannya. Itu yang dikatakan apa? Dakwah, ada caranya, ada apa? Ada uslub. Kemudian munasib, sesuai ketika diundang di dalam acara pernikahan, ojo cerita kematian. Wong seneng-seneng diceritani mati. Ini nak munasib. Ya wong ditinggal turu kan. Iki opo iki? Kematian ceritani tentang kenikmatan dunia. Oh jangan, orang tambah lupa nanti. Sesuai. Oh ini acara kematian, berarti tentang apa? Cerita ingat bahwa di dunia tidak selamanya, tentang kematian. Oh pernikahan moco ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Untung ndak ngerti arti ini wong-wong sing wedok-wedok iku sing ya coba ngerti kon didang kon mulemu. Lah mosok pernikahan baru menikah. Nikahilah wahai para lelaki kalau kamu mampu. Perempuan mau 2, mau 3, mau 4. Iki sik sitok iki. Ya ngamuk wong itu sih. Bukan tempatnya. Sesuai. Kadang-kadang sing qiraat ya ngono. Sing ngaji Al-Qur'annya, sing gosida, itu tahu ini sesuai dengan keadaan yang digosidakan. Pernikahan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Di jamaat eling mati tadi. Ya enggak apa-apa, tapi ya kurang sesuai dengan uslubnya, tata caranya. Harus sesuai. Kemudian yang disampaikan itu sesuai dengan ukuran orang yang menerima. Jangan orang awam dicintani tentang ars kursi, tentang waduh, pembahasan yang jelimet, enggak usah wis. Kenapa? Enggak sesuai dengan ukuran mereka. Itu Allah, Nabi mengatakan apa? Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kamu ajak bicara orang-orang ini, nasihati mereka sesuai dengan apa? Akal mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk dinasihati itu sampaikan. Bukan cerita yang tidak ada masalah, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Malah di dalam hadis yang lain, ma haddatsa ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kana fitnatan alaihim. Tidak ada seorang berbicara kepada satu kaum tidak sampai kepada akal mereka, pikiran mereka. Bahas panjang lebar, bahas urusan fikih jelimet. Padahal wong awam. Dan tidak ada urusan bahas tentang budak ya. Budak merdeka, dimerdekakan budak ini. Tapi orang awam seandainya ini tidak sampai kepada mereka, illa kana fitnatan lahum, maka akan menjadi fitnah bagi mereka. Berarti apa? Ucapkan, nasihati mereka sesuai dengan kadar ukuran akal mereka. Kemudian jangan menasihati dengan sesuatu yang multi tafsir. Akhirnya apa? Pemahamannya beda-beda nanti. Sing jelas. Nabi itu kalau berbicara pasti yang jelas. Memberikan nasihat. Jari ini duduk ini sak masjid beda-beda pendapatnya. Jangan multitafsir. Beda kalau saat ini di kalangan santri, di kalangan ulama, enggak apa-apa berbicara tentang khilaf, tentang makna, tentang orang akan ngerti. Tapi kalau orang awam ya jangan.
Kemudian di antara cara untuk berdakwah yaitu apa? Ini juga paling penting, dibarengi dengan hati yang bagus. Yang berbicara merasa orang yang paling jelek, tidak merasa lebih baik daripada apa? Orang yang dinasihati. Hatinya harus baik. Delon aku iki, aku iso ceramah, tak gawe nangis kabeh, tak gawe ngene kabeh. Loh, ini tidak akan masuk. Mungkin mereka terharu, mungkin mereka apa? Iya, ketika mendengarkan menangis. Tapi setelah keluar nggak ada taksir, nggak ada pengaruh. Hatinya harus apa? Bagus. Dia merasa lebih apa? Lebih jelek daripada yang lainnya. Itu diantara apa? Cara berdakwah. Kemudian, nah ini juga orang yang berdakwah nggak boleh putus asa. Dia harus selalu berharap. Nggak boleh putus asa. Terus tak nasihat, terus tak kandani, nggak gelem ya wis, mari. Melu bareng lungguh bareng. Jangan. Fir'aun itu sudah dinas pasti masuk neraka kan. Tapi Allah merintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Tetap menasihati Fir'aun. Padahal Allah Maha tahu kan bahwa Fir'aun bakal di neraka. Apa Allah SWT berfirman? Wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkar. Padahal Allah tahu loh nih. Hei Musa dan Harun, ucapkan ya kepada Fir'aun gaulan lainan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadakkar, mungkin dia akan sadar. Artinya apa? Tugas kamu menyampaikan, perkara dia akan mengikuti atau tidak itu urusan Allah yang memberikan hidayah. Karena itu kita harus selalu berharap. Bukan apa? Bukan putus asa. Mungkin saat ini dia tidak sadar, mungkin suatu saat dia akan mikir. Kalaupun dia ternyata tidak sadar, mungkin anak-anaknya. Nabi kan seperti itu kan. Ketika dilempari di Taif, apa yang dilakukan Nabi? Padahal malaikat penjaga gunung datang ingin menghancurkan mereka. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Mereka belum tahu. Kalaupun ternyata mereka tidak beriman, aku berharap anak cucu mereka akan beriman kepadaku ya Allah. Ternyata apa? Harapan Nabi benar. Mereka tidak beriman, mereka memusuhi Nabi, melempari Nabi. Tapi ternyata apa? Anak cucunya dari sahabat Nabi, bahkan rela berkorban nyawanya untuk Nabi. Itu harus ada harapan. Harus selalu berharap. Pengajian mulai biyen wong telu wong papat, tak nambah-nambah. Wis terus so. Suatu saat kok kon kualan dhewe kon wake akhirnya kualan kon. Yang penting tugas kamu apa? Yaitu tadi yo ikhlas, ya dia melakukan dengan perbuatan sebelum ucapan. Ya semuanya dilakukan, tapi tidak boleh putus asa. Itu yang harus apa? Dilakukan. Kemudian kalau berdakwah itu harus lemah lembut, jangan kasar. Kadang kasar dibutuhkan, tapi kebanyakan apa? Dengan lemah lembut. Karena itu apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, dengan rahmat ya minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut terhadap mereka, orang-orang kaum kafir Quraisy. Mereka hatinya keras-keras, tapi Nabi lemah lembut. Walau kunta faddan, seandainya kamu keras juga wahai Muhammad, ghalidhal qalbi, keras terhadap mereka, maka lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Tapi Nabi diperintahkan apa? Lemah lembut. Akhirnya apa? Mereka beriman dengan akhlaknya Nabi. Mereka beriman. Mereka berucap dengan apa? Lemah lembut. Kenapa? Ar-rifqu maka nafi syai'in illa zanahu wala nuzi'a fi syai'in illa syanu. Lemah lembut itu kalau ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Orang berdakwah lemah lembut. Ngajak ayo. Seneng orang. Dengan lemah lembut, gak kasar ketika apa? Menasihati mereka. Sehingga apa? Tertarik mereka. Sehingga apa? Mereka ada keinginan untuk mendengarkan. Kalau sudah tidak enak didengarkan, tidak kepingin ngrungokno. Walaupun ayat Al-Quran, walaupun hadis Nabi, walaupun tidak mau didengarkan. Kenapa? Oh kasar kok. Itu yang harus ya dilakukan oleh setiap orang yang menasihati yang lainnya, yaitu dai. Wala nuzi'a fi syai'in illa syanahu. Tidak dicabut daripada sesuatu itu apa? Lemah lembut, kecuali syanahu, akan memperjelek. Kalau kasar akan memperjelek nantinya. Ada satu cerita itu. Al-Habib
Hasan bin Shalih Al-Bahar. Hasan bin Shalih Al-Bahar ini dari dakwanya dia ini terkenal mujabud dakwah. Ahli kalau berdoa terkenal langsung terkabul. Mujabud dakwah. Suatu saat didatangi sama murid-muridnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Wahai guru, ini di daerah kita ini ada orang-orang yang selalu gerombol, duduk-duduk, ganggu orang yang lewat. Orang-orang ini orang-orang fasik, selalu mengganggu perempuan yang lewat, digoda. Kemudian mereka melakukan minum-minuman keras. Mereka walhasil dia melakukan kemungkaran. Kalau bisa doakan mereka supaya keluar dari tempat ini, enggak kerasan di tempat ini, karena mengganggu orang-orang di sekitar kita. Akhirnya sudah dilaporkan itu keadaannya. Setelah dilaporkan, suatu saat murid-muridnya ini bareng jalan sama Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ketika di tengah perjalanan kelihatan itu gerombolan-gerombolan orang-orang yang diadukan kepada siapa? Kepada Habib Hasan tadi itu. Itu orang-orang yang kita kasih tahu, yang kita kabarkan kepada guru, kepada Habib Hasan, itu mereka ada. Sekarang kalau bisa doakan sudah mereka supaya tidak kerasan di tempat ini. Oh ya, diangkat tangannya, diangkat tangannya, angkat tangan kalbe. Sedangkan mereka dari kejauhan melihat ini Habib Hasan. Kata Habib Hasan Al-Bahar bin Shalih Al-Bahar, apa doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana kamu buat mereka senang di dunia, buatlah mereka senang di akhirat. Bingung murid-muridnya. Ya amin. Mereka ketika melihat Habib Hasan mengangkat tangan dan murid-muridnya ketakutan mereka. Waduh, ini Habib ini terkenal ini, kalau doa ini pasti langsung dikabulkan. Kok ini menghadap kita, mendoakan kita? Wah, kita dia doakan hancur nih. Udah ayo kita tobat. Wis dateng ini-inian maning. Kita ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita datangi Habib Hasan supaya menarik doanya. Ojo sampai kita hancur ini. Ini Habib Hasan ini pasti doanya mustajab ini. Udah mereka akhirnya bertobat semuanya. Bertobat sudah datang ke pengajiannya Habib Hasan. Datang setelah selesai, ya Habib, kami datang untuk meminta Anda menarik doa yang Anda ucapkan kemarin. Padahal tidak kerungu doa. Akhirnya kata Habib Hasan, "Loh kenapa? Doa bagus kok ditarik? Biarkan. Loh Bib, kamu kan mendoakan kita. Mendoakan apa kepada kita? Saya lihat kamu melihat kita waktu itu, kamu angkat tanganmu, kamu berdoa. Iya, aku mendoakan kamu semuanya sebagaimana kamu senang di dunia, kamu senang di akhirat." Nangis kabeh. Tobat beneran sudah. Jadi orang baik semuanya. Berkat apa? Lemah lembut. Ya, berkat apa? Lemah lembut, tapi mujabud dakwah ya. Kon doano, ya enggak apa-apa, didoakan baik. Iya. Kenapa? Kalau kita mendoakan dia jelek, mudah-mudahan dia hancur, mudah-mudahan dia gini, tambah jadi malah petaka buat kamu nantinya. Tapi kalau doakan baik, jadi baik kan jadi manfaat. Yang asalnya ahli maksiat ternyata jadi orang taat, manfaat. Nah, itu yang mereka lakukan, karena itu dakwanya mereka berhasil. Ya kenapa? Di antaranya yaitu apa? Mereka yang selalu lakukan tidak berucap apapun kecuali mereka sudah melakukan semuanya. Kecuali mereka sudah mengamalkan semuanya, kecuali mereka sudah baik semuanya, hati mereka bagus semuanya. Ketika berdakwah ikhlas, kemudian semuanya metode dakwah mereka lakukan sehingga dakwahnya berhasil. Karena itu ini bukan berarti harus ulama atau enggak. Kita sebagai orang tua juga sama. Orang tua kan selalu menasihati anak. Orang tua juga selalu menasihati anak. Kalau menasihati anaknya, ya orang tuanya dulu. Ojo rokok anak, tapi bapaknya rokokan yang ngarep anaknya. Ya singit-singitan anaknya rokokan. Salat nak, ngaji, bapaknya delok TV. Loh, orang tuanya mencontohkan dulu sebelum menasihati kepada anaknya. Ini juga sama metode dakwah untuk kepala keluarga kepada anak istrinya. Sehingga Sehingga selalu omongannya dilihat memang persis kok dengan yang diperbuat. Tapi kalau enggak, boy, awake dhewe ngono. Kadang anak yang kurang ajar malah Malah enggak mau, malah ngerasani bapaknya. Bojone pisan kadang-kadang ngerasani boy.
wong maksiat tok, wong wani ambek Allah, ndak takut kepada Allah. Ya akhirnya apa, nasihatnya enggak masuk. Ini juga dakwah apa? Setiap orang yang berhak untuk menasihati orang lain, maka apa? Lakukan ini semuanya, baru di situ akan berhasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan ya siapapun yang melakukan dakwah, mudah-mudahan dakwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.